Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yunita Triani, calon guru penggerak angkatan 7 dari SMA Negeri 17 Garut, akan menyampaikan kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara yang akan saya utarakan berdasarkan dari pertanyaan-pertanyaan berikut. Yang pertama, apa yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul 1.1? Yang kedua, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul ini? Yang ketiga, apa yang dapat segera saya terapkan lebih baik agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Sebelum saya mempelajari modul 1.1, saya percaya tentang murid dan cara pembelajaran di kelas saya berikut adalah sudah benar, yaitu pertama, pembelajaran yang saya lakukan hanya terfokus pada ketercapaian materi dan KKM yang sudah ditentukan oleh kurikulum. Yang kedua, teacher center, di mana saya seringkali nyaman dengan cara saya melakukan ceramah di depan kelas, sementara anak-anak duduk menyimak. Lalu yang ketiga, saya kurang memahami karakteristik semua siswa, sehingga seringkali saya tidak memperhatikan tingkat kemampuan siswa dan minat siswa dalam pelajaran yang saya sampaikan. Kemudian hal ini menyebabkan motivasi belajar siswa menjadi rendah dan mereka cenderung pasif. Dan yang kelima, guru berfokus pada suasana kelas yang tertib dan tenang saja. Berikut adalah beberapa gambaran suasana di kelas saya sebelum saya mempelajari modul 1.1. Pertama, teacher center yang saya lakukan. Hal ini menyebabkan motivasi belajar siswa tampak rendah. Ada beberapa siswa yang tampak bermalas-malasan mengikuti pembelajaran. Kemudian, saya hanya terfokus pada penilaian kognitif saja. Dan semua hal ini adalah pembelajaran yang tidak berpihak pada siswa. Banyak perubahan dalam pemikiran dan perilaku saya di dalam kelas setelah saya mempelajari modul 1.1. Perubahan pemikiran diantaranya adalah pemikiran bahwa pembelajaran harus dilaksanakan dengan student center, di mana pembelajaran harus memperhatikan semua aspek yang ada dalam diri siswa. Yang kedua, menempatkan diri sebagai fasilitator, bukan sebagai satu-satunya sumber belajar. Selanjutnya, ketuntasan materi dan KKM bukanlah satu-satunya keberhasilan dalam pembelajaran, dan mengenali karakteristik atau kodrat alam siswa akan memudahkan dalam proses keberhasilan pembelajaran. Adapun perubahan perilaku yang saya rasakan setelah mempelajari modul 1.1 adalah saya meluangkan lebih banyak waktu dalam melihat kodrat zaman anak, yaitu bakat, minat, dan potensi mereka. Kedua, saya selalu menyelenggarakan pembelajaran menarik, model pembelajaran yang variatif dan menarik. Kemudian, pencapaian ketuntasan materi dan KKM bukanlah prioritas, tetapi keleluasan kepada anak dalam mengembangkan ide, berpikir kreatif, mengembangkan bakat siswa atau mereka belajar, itulah yang menjadi prioritas. Dan yang dapat segera saya terapkan lebih baik agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara adalah mendesain model pembelajaran dan pelaksanaan pembelajaran yang menyenangkan, menarik, dan berpusat pada siswa. Lalu menjalin komunikasi dengan rekan kerja, kepala sekolah, orang tua, serta lingkungan masyarakat untuk mendukung pembelajaran yang berpusat pada siswa. Dan yang terakhir, memberikan pembelajaran budi pekerti dan menumbuhkan sikap sopan santun, disiplin, gotong royong, dan kreatif pada siswa. Berikut beberapa gambaran di kelas saya setelah saya mempelajari modul 1.1. Meskipun pembelajaran tampak tidak tertib dan cenderung berisik, tetapi anak-anak terlihat senang dan termotivasi. Tidak tampak satu siswa pun yang malas atau pasif. Semua berpartisipasi. Bahkan dengan ini anak-anak menjadi lebih terampil. Dan semua anak menjadi berani mempresentasikan apa yang menjadi pemikirannya di hadapan teman-temannya. Bahkan hal ini sangat tampak sekali ketika saya ajak mereka belajar di luar kelas, yaitu di kebun sekolah. Akhirnya saya ambil suatu kesimpulan di mana pendidikan dan pengajaran hendaknya didasarkan pada kodrat alam dan kodrat zaman peserta didik. Guru hanya menuntun, menguatkan kodrat baik, dan meminimalisir bahkan menghilangkan kodrat yang tidak baik. Kemudian pengajaran atau transfer ilmu pengetahuan harus diimbangi oleh pendidikan atau tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat anak melalui perlakuan sebaik-baiknya dengan memberikan teladan baik, membangun semangat, dan memberikan dorongan kepada mereka untuk menjadi manusia terampil dan berakhlak mulia. Demikianlah kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara di kelas saya. Semoga bermanfaat. Terima kasih, salam sehat dan bahagia.